luar biasa. Yes. Kayaknya kurang semangat ya kak, adik-adik di Kita tanya sekali lagi ya. Iya. Apa kabarnya Apa semua? kabar tadi? Luar biasa. Yes. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya kak. Iya kak. Gimana sekolahnya? Daringnya masih semangat? Kayaknya udah mulai bosen sih Tapi ya harus kak. tetap semangat kak. Iya ya, karena saat itu kemarin juga harus sebenarnya semangat ya kak. Benar banget. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Yang dibawakan oleh teman kita. Teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini, Kau telah memberkati kami. Berkatilah kami pada hari-hari selanjutnya. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu kami untuk sabar membawakan ibadah dan firman kami pada hari ini. Tuhan Yesus berkati juga kami agar kami bisa memahami dan menjadikan firman tersebut menjadi berkat dalam hidup kami, agar kami bisa menanam kasih dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada adik kami yang telah membawakan doa berbuka pada hari ini. Adik-adik, Kak Nuni udah semangat belum untuk puji nama Tuhan? Udah dong kak. Iya. Harus semangat. Kita harus semangat ya adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri di rumah biar kita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan dengan lagu Is Good. Nanti langsung dari terbit matahari ya adik-adik, kita sambil bertepuk tangan. Semuanya buat gerakannya ya. sikapnya ya, udah enak ya kak ya. Iya. Kita masih memuji nama Tuhan Masih ya, kak? dong kak, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau seperti Tuhan Yesus setia ya. Kita mau nggak seperti Tuhan Yesus setia? Mau kak.
Berarti kita nggak boleh berpaling ya Kak? Nggak Boleh. Kita harus setia seperti Tuhan Yesus. Maka untuk itu adik-adik kita mau bernyanyi lagu Setia Setia. Sambil tepuk tangan ya. Seperti Tuhan Yesus. Karena kita anak Tuhan Yesus. Oke Kak, kayaknya kita udah mau mendengarkan sebagian dari firman. Udah pada siapin Alkitabnya belum? Ayo, yang belum kita siapin ketiga Kak. Iya. Biar semuanya siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Kayaknya udah pada siapin Alkitab Iya. ya. Iya. Adik-adik boleh duduk rapi kembali. Kita mau mengangkat lagu pujian kita sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu apa Kak? Baca kitab suci. Baca kitab suci. Ada gerakannya ya Kak? Ada dong. Harus kuat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulang sekali lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, dan kini waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala, dan kita lipat tangan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami. Kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kini waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh duduk dengan tenang dan dengan hormat mendengarkan firman yang disampaikan. Demikian juga dengan kami yang menyampaikan. Tuhan, Kau berkati, jauhkan daripada kami pikiran-pikiran jahat
dan biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, hari ini tema kita adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apa adik-adik? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sudah disiapkan semua Alkitabnya? Oke, kita buka Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ayo dibuka ya. Oke, sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama ya. Ada lagi yang belum dapat? Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sudah ya? Kita baca sama-sama. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa itu juga. Ayat ke-45, sesudah ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, lalu anak-anak manusia itu akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Inilah firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sebelumnya Bibi mau bertanya dulu. Taman Getsemani. Siapa yang pernah dengar nama taman itu? Ya, itu adalah tempat Yesus berdoa sebelum ditangkap ya. Tadi ayat 36 apa katanya? Setelah itu Yesus sampai dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke taman itu? Ya, Tuhan Yesus mau berdoa.
ya. Dia berjalan dan sampai di sana. Dia sampai di sana tiba-tiba merasa sedih sekali ya. Lalu dia berkata kepada muridnya, yaitu siapa tadi? Petrus dan 2 anak Zebedeus. Ya, dia berkata apa? Adik-adik, aku sangat sedih sekali. Seperti mau mati rasanya. Kenapa? Tuhan Yesus merasa sedih sekali karena dia akan ditangkap untuk disalibkan, ya. Tapi murid-muridnya Petrus dia pergi berdoa, murid-muridnya tidak sabar, ya, tidak mau berjaga-jaga seperti lagu kita tadi, setia-setialah. Tapi mereka tertidur. Tuhan Yesus pergi pertama agak menjauh dari mereka, lalu Tuhan Yesus sujud berdoa, ya. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau cawan ini tidak berlalu dari aku, Tuhan Yesus, kehendakmu-lah yang jadi, bukan kehendakku. Itulah Tuhan Yesus berdoa sangat sopan sekali, ya. Dia tidak memaksakan doanya supaya dikabulkan oleh Bapaknya, tapi dia berdoa dengan baik, jujur, dan dia terus terang. Ya adik-adik, terus dilihatnya lah, kenapa kau tidak mau bersabar, berjaga-jaga, walaupun 1 jam saja? Hai Petrus, katanya. Terus apa kata Petrus adik-adik? Petrus minta maaf sama Tuhan Yesus, ya. Maafkan kami Tuhan Yesus, kami sangat mengantuk. Dan sudah, saya akan pergi berdoa lagi, dan bangunlah serta berjaga-jaga bersamaku. Pergi lagi Tuhan Yesus, dia berdoa untuk kedua kalinya, ya. Dan dia kembali lagi menemui Petrus dan murid-muridnya. Kembali lagi Petrus dan 2 Zebedeus, anak Zebedeus itu tertidur kembali. Mereka tidak mau menunggu Tuhan Yesus berdoa. Lalu Tuhan Yesus melihat, ya, waduh, mereka tertidur lagi. Terus dia bangunkan lagi, dan dia pergi lagi untuk berdoa untuk yang ketiga kalinya, ya. Terus dilihatnya lagi mereka, sekembalinya berdoa ketiga kalinya, dilihatnya lagi mereka tertidur. Lalu dibangunkan Tuhan Yesus, ya, bangun. Waktunya sudah tiba. Orang yang menjual aku atau menyerahkan aku kepada orang-orang yang berdosa sudah dekat. Lalu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ya, mereka berdoa. Apa yang dapat kita pelajari di dalam firman Tuhan pada hari ini? Ya, kita melihat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga, ya, yaitu Allah kita. Ya, dia berdoa, dia jujur, dia menceritakan resah hatinya, ya, kesedihan hatinya, semua kepada Tuhan Yesus. Kemana? Ke Taman Getsemani, tempat yang agak sepi. Supaya apa, adik-adik? Supaya dia bebas dengan leluasa menyampaikan isi hatinya, menyampaikan keinginannya kepada Tuhan Allah Bapa kita, ya, karena dia tidak mau mengalami cawan yang akan dilimpahkan kepadanya, ya. Dia ingin penderitaan itu berlalu daripadanya. Tetapi dia apa katakan? Dia serahkan juga keputusannya kepada Allah. Tetapi kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Kehendak Bapa lah yang jadi, bukan kehendakku. Itulah adik-adik, Tuhan Yesus saja berdoa begitu sopan, hormat, dan jujur kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita pada hari ini supaya kita juga mau belajar berdoa seperti dia. Misalnya, siapa yang punya pengalaman berdoa di sini? Misalnya kita naik kelas, terus kita mau minta hadiah sama ayah dan ibu kita. Bapak, aku sudah naik kelas, aku sudah juara. Mana hadiahnya? Aku mau handphone baru.
aku mau tas baru misalnya ya, itu boleh-boleh saja, tetapi kita harus melihat situasi ayah atau ibu kita. Apakah handphone itu sudah perlu diganti? Apakah ibu kita atau ayah kita sedang ada uangnya? Nah, tidak ya. Kita harus memperhatikan kehendak ayah dan ibu kita. Apakah handphone itu sudah layak diganti atau belum? Jadi kita harus bersabar, menyerahkan kehendak ayah ibu kita terhadap permintaan kita. Ya, itulah doa yang harus kita pelajari daripada firman Tuhan hari ini. Ya, misalnya ada contohnya si Mark, ya, si Mark, namanya Mark. Dia adalah peserta lomba main mobil-mobilan, ya. Ini perlombaan sudah tingkat final, ya. Pesertanya ada 4. Terus si Mark ini mobilnya sederhana, mobil-mobilannya sederhana. Kan ada mobil yang pakai baterai itu, gitu kan. Si Mark ini dia punya tidak terlalu modern, sementara saingannya mobil-mobilannya bagus. Maka si Mark ini merasa sedih dan sedikit minder. Mobilanku nggak bagus, orang itu bagus, pasti mereka nanti menjadi juara. Lalu dia pergi, ya, dia pergi agak ke tempat sepi, lalu dia berdoa. Tapi tidak bersuara adik-adik. Dia tundukkan kepalanya, dia tutup matanya, lalu mulutnya komat kamit. Terus ada yang melihat, mengapa si Mark itu, gitu kan? Terus sudah bunyilah tanda-tanda pertandingan akan dimulai. Lalu berlangsunglah pertandingan ini. Rupanya si Mark ini mobil-mobilannya juara, dia menang. Lalu ada yang bertanya, Mark, kau tadi mau ngapain sebelum pertandingan dimulai? Kulihat tadi kepalamu tunduk, matamu tertutup, mulutmu komat kamit. Pasti kau berdoa ya, kata orang yang melihat tadi. Lalu si Mark tersenyum. Ya, aku minta pada Tuhanku supaya aku boleh merasakan sukacita di dalam pertandingan ini, sehingga aku boleh beroleh kemenangan. Nah, itulah contohnya ya adik-adik. Jadi kalau kita mau menerima suatu, kita harus mau berserah kepada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan jujur, dan kita harus mau menerima kehendak yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan kehendak kita, atau dengan kata lain, kita tidak memaksakan kehendak kita. Jadi kita harus sabar, jujur, dan rendah hati. Ya adik-adik semuanya boleh mengerti ya, apa kehendak Tuhan harus kita turuti. Jangan kehendak kita lah yang jadi, supaya kita dapat merasakan sukacita, ya. Oke, Bibi mau tanya sekali lagi, di mana tadi Tuhan Yesus berdoa? Ya, di Taman Getsemani, ya. Karena Tuhan ingin menyampaikan ungkapan atau rasa hatinya yang paling dalam, ya. Dan kehendak Allah lah yang jadi, bukan kehendak Yesus, ya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, selalu mau bersyukur, selalu mau memohon kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan saja yang terjadi pada kami. Ajari kami supaya kami boleh mengikuti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan ya kan. Tapi ceritanya tadi temanya tentang apa? Coba semuanya kakak mau challenge sih. Apa tema kita hari ini? Ayo. Masih ingat nggak atau cuma masuk kanan keluar kiri kak? Masih untung kak. Ini baru dengar. Ini keluar kanan,
masuk kanan keluar kanan lagi kan. Terus nah pas khotbah dia makan nggak atau tidur? Wah nggak boleh ya. Handphonenya yang makan kan. Waduh, jangan kalau gitu sama aja bohong, kalian tidak kebaktian. Iya. Itu namanya kayak lagu kita tadi loh Kak, nggak setia. Tapi kan Tuhan Yesus aja setia sama kita nggak setia ya. Iya benar. Jadi ulangi Kak sama kita hari ini apa Kak? Yesus berdoa di taman Getsemani. Jadi kita juga harus ikut kayak Yesus untuk berdoa tiap hari. Kak, tapi teringatnya pagi-pagi Kak berdoa nggak? Kayak cuma Yesus. Doa sih tapi kadang-kadang lupa Kak. Wah, Karena buru-buru bangunnya telat. Gak boleh seperti itu ya adik-adik. Kalian gak boleh kayak begitu. Kita harus tiap pagi berdoa, sebelum tidur berdoa, bahkan saat teduh juga harus berdoa ya Kak. Bener banget. Jadi setiap buka mata itu berdoa dulu apa ngecek handphone dulu? Kalau sebenarnya sih ngecek handphone Kak, tapi seharusnya berdoa dulu. Jangan lupa mengucap syukur sama Tuhan. Berdoa itu kayak nafas kita ya Kak. Ya, karena di setiap doa kita mengutarakan apa yang kita inginkan. Iya. Untuk memahami atau Merespon firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi lagu ya Kak. Ya. Jika jiwaku berdoa. Wah, jangan kehendak kita yang jadi ya Kak. Ya, jadi kalau kita berdoa itu semuanya ditutup. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Oke, tadi kita udah nyanyi, sekarang saatnya kita mau ayat hafalan. Tapi sebelum ayat hafalan, kita dengarkan dulu ya Kak. Ada Persembahan pujian dari teman kita. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.
Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanku, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bujur buat adik kami yang telah mempersembahkan pujian luar biasa banget ya. Semoga tetap diberkati Tuhan. Nah, sekarang ayat hafalan nih Kak Ki. Minggu ini ayat hafalan yang apa sih Kak Ki? Dari 1 Petrus 5 ayat 7. Tapi Petrus perjanjian lama tuh baru ya Kak? Baru lah Kak. Oh baru? Iya. Oke. Tadi ini udah pada dapat belum? 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. 2, 2, 3 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Udah Sekali hafal lagi Kak Ki? Kayaknya belum nih. Belum ya? Itu ayatnya terlalu gampang sih Kak. Harus Ya. dihafal ya. Kita ulang Sekali sekali lagi lagi ya. ya. Oke. 2, 2, 3 ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Wah, sungguh luar biasa ya Kak. Kayak awalnya kita sebenarnya nggak perlu takut sih, karena kita udah dijamin nih sama Iya, Tuhan sama kita Tuhan yang hebat banget. Iya, benar. Oke, tadi semuanya udah hafal ayat hafalannya. Wow, luar biasa banget ya, pinter-pinter. Nah, sekarang ada ada pengumuman nih dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Mau ingetin tiap hari ya Kak, kita ada saat teduh. Jam berapa Kak? Setiap jam 8 malam di live Instagram KKR Setiabudi. Itu Instagramnya ada di @kkr.setiabudi. Ini di bawah ada nih tujuan ya. Jadi semoga adik-adik makin banyak lagi yang join Kak. Iya, benar. Karena itu juga bisa memberkati kita ya Iya. tiap harinya. Dan makin dekat dengan Tuhan ya Kak. Iya, dan bisa saling sapa-sapa nih Kak, yang udah lama gak ketemu. Bisa live chat kan. Apa kabar? Iya, Ya. kakak-kakaknya juga udah kangen sama adik-adiknya. Terus momo yang kedua adalah kebaktian KKR kita. Sekarang setiap minggu 1 dan 4 itu kita kebaktiannya lewat video YouTube, dan minggu kedua dan ketiga itu melalui Zoom setiap jam 10 pagi. Itu kelasnya dibagi ya Kak ya. Iya, ada 2 kelas. Balita gabung sama kecil dan tanggung dan remaja. Jadi kita udah 2 kali ya Kak ikut Zoom, dan luar biasa banget rame yang ikut. Tapi kami berharap semoga lebih rame lagi ya Kak ikut Zoom. Jangan lupa diajakin teman-temannya ya Kak. Iya, karena sekarang itu juga bagi-bagi berkat Kak ya. Iya. Kalau Seru dong Kak. Bisa tatap muka juga Kak. Iya. Meskipun berjauhan. Iya, berarti kayak jauh gimana dekat di hati. Oke, sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Mana nih yang udah siapin persembahannya? Iya, jangan lupa dikumpulin ke Pertua Diaken Sektor atau setempat, ya. iya Kak, atau pengurus sektor ya adik-adik ya. Jangan lupa dilaporin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Bersyukur. Sambil tepuk tangan ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan menjadi milikmu. Kita ulang sekali lagi ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan menjadi milikmu.
sekarang kita berdoa syafaat. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan memateraikan firman Tuhan untuk kehidupan kami. Sebentar juga tadi Tuhan kami sudah kumpulkan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami dan memberkati orang tua kami serta mengajari kami supaya boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan dan mengajari orang-orang yang memakaikan persembahan ini guna kemajuan daripada gereja kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa syafaat kami buat anak-anak sekolah minggu Rumpun Setiabudi. Tuhan Yesus, anak-anak kami pada saat ini masih belajar secara daring. Biarlah Tuhan, anak-anak kami ini semuanya boleh tetap rajin, semangat, walaupun mereka sekolah secara daring. Tapi Tuhan Yesus, kami mau adik-adik kami ini semuanya boleh berprestasi, menjadi juara-juara di dalam nama Kristus, di dalam persekolahan mereka. Demikian juga Tuhan dengan kesehatan anak-anak KKR Setiabudi. Tuhan memberkati anak-anak KKR Setiabudi dari mulai balita, kecil, tanggung, dan anak remaja. Biarlah anak kami ini semuanya sehat, serta boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga dengan keluarga atau orang tua, Tuhan memberkati supaya selalu boleh mendampingi adik-adik kami di dalam mengikuti kebaktian di sekolah minggu secara daring maupun secara Zoom. Demikian juga Tuhan Yesus, situasi negara kami yang pada saat ini masih dilanda COVID-19. Biar Tuhan, kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa melindungi kami, menjaga kami, dan mengajari kami supaya kami boleh tetap mengikuti prokes kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kami, dan jadikan kami anak-anak yang patuh dan taat kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan semangat supaya kami boleh meningkatkan semangat kami untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau juga berdoa buat rumpun gereja kami Setiabudi, kepada pengelola serta pertua diakon kami. Tuhan berkati supaya tetap sehat, semangat di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa kami ini, karena kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami di dalam doa Bapa kami. Kita sebutkan sama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.